sekantor wilayah Bea Cukai Jawa Barat. Sebelum itu kami ingin menginformasikan kepada para jamaah sekalian bahwa menginformasikan tentang sarana untuk berbuat kebaikan bahwa DKM Baitul Tazkir telah meluncurkan QRIS untuk kotak infak digital yang nanti jamaah bisa akses melalui QR Code yang sudah ada di depan masjid dan di kotak amal di depan. Jadi dengan aplikasi QRIS ini jamaah sekalian sudah dimudahkan untuk infak dan sodakoh di masjid ini dengan cara men-scan QR Code dengan aplikasi Gojek, OVO, Dana, mungkin juga BRI Mobile dan aplikasi lainnya yang sudah mendukung pembayaran via QR Code. Mudah-mudahan ke depan dengan aplikasi ini jamaah lebih dimudahkan lagi untuk berinfak, dan mudah-mudahan di bulan yang penuh rahmat ini di mana semua infak dan sedekah kita pahalanya dilipat gandakan oleh Allah, jemaah juga dapat merasakan kebaikan darinya. Baiklah, tanpa memperlama waktu, marilah kita dengarkan bersama kajian rutin kita yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh yang terhormat Ustadz Teten Komarudin. Teten Romli Komarudin MA. Kepada Ustadz dipersilahkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Uhayyikum bi tahiyatil Islam tahiyatan mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khonifidin azakumullah. Tema kita siang ini Ramadan, April, dan mosi integral. Mumpung kita selagi di bulan mulia Ramadan, tidak ada salahnya kita bicara sejarah. Bicara sejarah terkait bagaimana founding father kita, para tokoh kita, ulama kita, sampai berdirinya republik yang kita cintai, yang lebih kita kenal dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tanpa bermaksud mengajari pengetahuan kita semua tentang sejarah, tetapi ada sesuatu yang memang lupa atau abai, atau mungkin bisa jadi kurang diperhatikan oleh anak bangsa, bahwa bagaimana tokoh-tokoh kita, khususnya tokoh-tokoh kaum muslimin, terlibat banyak di dalam mendeklarasikan proklamasi ini. Oleh karena itu, mumpung kita di bulan mulia Ramadan, mari kita lihat bagaimana Ramadan dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, sejak masa Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai pada masa-masa sekarang. Di situ ada peradaban yang tidak bisa kita tinggalkan. Ada nuansa peradaban yang mencerahkan dari zaman ke zaman. Contoh, bagaimana Futuh Mekah itu bisa dibuka oleh kaum muslimin, dan itu persiapannya para sahabat di bulan Ramadan. Dan Futuh Mekah terjadi. Mekah dibebaskan oleh kaum muslimin dari cengkraman orang-orang kafir setelah Rasulullah dan para sahabat menang, berjuang, dan mendirikan Madinah Munawwaroh. Nah, setelah Madinah Munawwaroh berdiri, masih ada PR besar, Mekah belum dibebaskan.
Nah, pembebasan kota Mekah atau yang disebut dengan Amul Fathi, dengan turunnya ayat tentang surat Al-Fath dan surat An-Nasr, itu menjadi bukti bahwa bagaimana kegigihan Nabi dan para sahabat dalam membangun struktur ya kemasyarakatan Islam dalam bingkai Al-Madinah Al-Munawwarah, sehingga para ahli sejarah seperti Profesor Zainal Abidin Ahmad, sangat terkenal di zamannya, beliau ulama yang sangat paham sejarah, menulis kitab tentang Piagam Madinah. Maka beliau berkomentar, lahirnya Piagam Madinah itu melampaui zamannya. Jadi jauh sebelum orang mengenal sistem-sistem bernegara yang lain yang sangat menjunjung tinggi apa yang orang sekarang sebut demokratis, nah Islam sudah memberikan keteladanan dengan adanya Piagam Madinah. Makanya itulah yang menginspirasi tokoh-tokoh bangsa, lahirnya Piagam Jakarta jauh sebelum rapihnya 5 sila dasar falsafat negara. Dan ini tidak boleh dihilangkan dalam sejarah. Itu satu. Yang kedua, Ikhwani Fiddin Azakmullah, kita sepakat bahwa 17 Agustus 1945 itu adalah hari proklamasi kemerdekaan kita. Tidak ada yang menyangkal itu. Namun 5 tahun setelah proklamasi kemerdekaan, bukankah ada banyak peristiwa di mana pemerintah Belanda masih belum rela sepenuhnya untuk menyerahkan kedaulatan bangsa? Nah, ini juga menjadi persoalan. 17 Agustus 1945 diproklamirkan negara ini menjadi negara merdeka, dan itu peristiwa tidak bisa lepas dari bulan suci Ramadan. Ya kan? Jadi diproklamirkan pada jam berapa? Jam 10 ya. Di hari Jumat di bulan Ramadan tahun 1364 Hijriah. Sekarang sudah 1443 Hijriah. Berarti 79 tahun yang lalu. Dan itu terjadi di bulan Ramadan. Ini yang harus kita terus ajarkan kepada anak cucu kita, yang sudah punya cucu tentunya ya, yang masih punya anak ya kita ajarkan kepada anak kita tentang warisan ini, bahwa negeri ini dimerdekakan tepat pada bulan Ramadan 1364 Hijriah. Nah ini, saya pikir ini akan menjadi menarik kalau kita kaji bagaimana keterlibatan kaum muslimin di zamannya, di mana diproklamirkan di Jalan Pegangsaan Timur, kan begitu dalam catatan sejarah. Tapi jarang orang banyak tahu tempat proklamasi kemerdekaan digaungkan itu di rumah seorang saudagar muslim. Saudagar muslim keturunan Arab dari keluarga Martak, ya kan? Nah, sekarang keluarganya masih ada nih. Pernah jadi bendahara umum di Majelis Ulama Indonesia, atau hari ini mungkin lebih dikenal dengan salah seorang tokoh yang dulu rame dengan barisan pengawal fatwa GNVF ya, MUI zaman tahun-tahun lalu terkait ibu kota Jakarta, dengan peristiwa yang cukup menghebohkan dunia ya. Nah, itu ya kemarin kami diundang untuk menghadiri, mengisi kajian seperti ini di kediaman beliau. Beliau baru menyelesaikan sebuah masjidnya yang cukup cantik di Jalan Tebet Raya, namanya Masjid Fatimah Muhammad. Nah, beliau juga cerita memang rumah yang dijadikan tempat proklamasi itu ya rumah pamannya, keluarga Martak. Nah, yang ngundang saya Pak Yusuf Martak ya. Terkenal lah ya. Tinggal dibuka di Google, Yusuf Martak keluar. Nah, keluarga Martak cukup berjasa ya
membolehkan rumahnya untuk dijadikan tempat proklamasi. Artinya apa? Keliru kalau orang membentur-benturkan ya, antara Muslim dengan negara ini, keliru. Atau membenturkan tokoh-tokoh Muslim, atau mencoba memunculkan anti-Arabisme gitu ya, dengan tuduhan Arabisme dan lain sebagainya. Nah ini kurang proporsional, karena tokoh-tokoh negeri ini banyak juga dari kalangan memang turunan Arab itu sendiri. Dan satu hal yang tidak boleh dilupakan tadi, proklamasi kemerdekaan diproklamirkan di rumah seorang saudagar Muslim berkebangsaan Arab, keluarga Marta. Nah ini digaungkan di bulan Ramadan, dan yang bercerita langsung Muhammad Hatta, wakil presiden sebagai tokoh proklamator juga. Kata Hatta, aku sempat makan sahur dulu dengan makanan seadanya, kata Bung Hatta. Karena sangat terbatas, maka aku hanya cukup makan sahur dengan telur dan beberapa makanan yang lainnya. Nah, jadi ini diungkapkan. Dan aku pun mempersiapkan diri dalam rangka membacakan proklamasi kemerdekaan. Nah, itu tahun 17 Agustus 1945. Ikhwan fillah azzakumullah, mari kita tarik secara singkat dari Ramadan ke April. Ada apa? Nah, ada apa hubungannya dengan judul Ramadan, April, Mosi Integral? Bulan April merupakan bulan yang sama-sama dilupakan oleh anak bangsa. Bulan April jarang sekali diajarkan dalam buku-buku sejarah. Padahal Bung Hatta pernah mengatakan, kalau 17 Agustus 1945 disebut hari proklamasi pertama kali Indonesia diproklamirkan sebagai bangsa merdeka, maka tanggal 17 Agustus 1950, berarti 5 tahun setelah proklamasi kemerdekaan, maka dinyatakan 17 Agustus 1950 sebagai hari proklamasi kedua. Nah, kira-kira bapak-bapak ada yang bisa menjawab? Silahkan. Kita saling melengkapi saja, pengetahuan sejarah kita dulu sama-sama terbatas ya. Jadi waktu SMA dulu, waktu SMP dulu sama-sama terbatas. Banyak yang tidak diceritakan gitu ya, pernak-pernik yang tidak diceritakan. Nah, saudara-saudara, ternyata bulan April memiliki sejarah yang sangat luar biasa. Makanya hari ini sedang didorong, tahun 2019 saya diundang oleh rekan-rekan mahasiswa untuk menyajikan materi di gedung MPR bersama Profesor Dr. Sudarnoto Abdul Hakim. Beliau guru besar peradaban Islam, juga Dr. Hidayat Nur Wahid sendiri ya. Nah, kemudian ada beberapa tokoh muda yang lain membicarakan tentang pentingnya mengetahui sejarah bulan April, khususnya tanggal 3 April 1950, di mana pada waktu itu dipidatokan di sidang konstituante terkait dengan mosi integral. Nah ini Pak, mosi integral. Apa itu mosi integral? Mosi integral adalah pidato Allahyarham Dr. Muhammad Natsir, yang waktu itu beliau mewakili praksi Masumi zaman dulu ya, Masumi zaman dulu, yang mewakili wadah-wadah kaum muslimin dalam berpolitik menentukan arah bangsa. Nah, Allahyarham Pak Natsir, setelah beliau berjuang 2 bulan berturut-turut untuk meyakinkan para ketua, para pimpinan negara-negara bagian. Nah, kita ingat tahun 1949 terjadi konferensi meja bundar di Den Haag, kan gitu ya. Lalu salah satu keputusan dari konferensi meja bundar Den Haag apa? Indonesia berbentuk Republik
Indonesia Serikat, kan begitu ya? Nah, Republik Indonesia Serikat. Berapa banyak Indonesia terpecah-pecah menjadi negara bagian? 16 negara bagian, bayangkan. Ada negara Dayak Besar, ada negara Borneo, ada negara Ambon, ada negara Indonesia Timur, ada negara Nusa Tenggara, ada negara Sumatera, ada negara Jawa Tengah, negara Jawa Timur, Jawa Barat, ada negara Pasundan. Ya. Nah, kalau ini mungkin masih ingat ya. 16 negara bagian. Nah, itu terjadi 1949. Dan sebelumnya pemerintah Hindia Belanda dengan tokoh terkenalnya siapa? Pan Muk. Pan Muk mendirikan apa yang disebut dengan BFO dalam bahasa Belanda, BFO. Apa itu BFO? Bizenkom voor Federal Overleg, Persatuan Negara-Negara Bagian. Nah, jadi Persatuan Negara-Negara Bagian mereka selalu berkongres, dan ternyata salah satu kongresnya di Yogyakarta ini dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh Muslim, untuk bergerilya meyakinkan agar sebaiknya kita bersatu dalam sebuah negara kesatuan kembali. Nah ini, jadi agar kita kembali menjadi sebuah negara yang berdaulat dan menjadi negara kesatuan kembali. Itulah yang dimaksud Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, yang sekarang orang banyak menyerukan terkait dengan NKRI dengan jargon harga mati, kayak gitu ya. Nah, ini sejarahnya justru dari sini. Pasca pidato mosi integral Dr. Muhammad Natsir di sidang konstituante 3 April 1950. Maka pada 17 Agustus 1950 Bung Hatta mengatakan kalau 17 Agustus 45 itu proklamasi pertama, maka 17 Agustus 1950 ini adalah proklamasi kedua pasca mosi integral tadi. Nah, berarti saudara-saudara, dulu Bung Karno pernah mengatakan dan memanggil Natsir, yang pada akhirnya Natsir dipercaya ketika mampu menyatukan negara-negara bagian itu. Lalu orang bertanya, berarti kita butuh seorang Perdana Menteri. Lalu siapa kira-kira yang bisa diangkat menjadi Perdana Menteri? Bung Karno mengatakan, siapa lagi kalau bukan Natsir, kan begitu. Maka Natsir diangkat menjadi Perdana Menteri. Lalu pemilu pertama pun digelar tahun 50, menjadi pemilu yang sangat dikenal dan diliput oleh dunia, pemilu yang sangat jujur dan adil, walaupun banyak partainya waktu itu ya. Nah, saudara-saudara, bagaimana perjuangan seorang Natsir contohnya dalam menggulkan mosi integral waktu itu. Nah, ini yang ingin saya ceritakan kaitannya dengan bagaimana hubungan santri dengan kiai, hubungan murid dengan guru itu ditunjukkan oleh Pak Natsir dengan gurunya siapa? Tuan Ahmad Hasan. Siapa Tuan Ahmad Hasan? Salah seorang tokoh Persatuan Islam, guru dari para ulama Masumi, yang menerjemahkan pertama kali Al-Quranul Karim ke dalam bahasa Melayu, dikenal dengan tafsir Al-Furqan, yang menerjemahkan kitab hadis ke dalam bahasa Melayu yang pertama, yang dikenal dengan terjemah Bulughul Maram Ahsan. Nah itu ya, dan puluhan buku-buku yang lain. Nah, satu hal yang menarik, Bung Karno pernah manggil Pak Natsir, saudara Natsir, mulai hari ini negara ini aku serahkan kepadamu. Nah, maka Pak Natsir setelah mendapatkan amanah itu, yang diingat langsung gurunya. Maka Pak Natsir pun langsung menghadap gurunya Tuan Hasan. Dia bilang, Ustadz, Bung Karno memanggilku dan dia mengatakan hari ini
aku serahkan negara ini kepadamu. Lalu apa yang harus dilakukan? Artinya apa? Negara yang sudah terpecah menjadi 16 negara bagian itu harus bagaimana menyatukannya kembali. Lalu Tuan Hasan memberikan satu pandangan. Dia tidak memberikan pandangan secara langsung, tetapi Tuan Hasan sebagai gurunya, sebagai kiainya, menjelaskan dengan mengambil sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Muhammad belum jadi nabi, belum jadi rasul, usianya 25 tahun. Kata Tuan Hasan, saudara Nasir, apakah engkau masih ingat sejarah ketika Ka'bah direndam banjir? Ketika Ka'bah direndam banjir, maka Hajar Aswad itu lepas dari tempatnya dan terbawa banjir. Maka bangsa Arab hampir terjadi perseteruan, hampir terjadi perang satu sama lain, karena siapa yang berhak memindahkan Hajar Aswad kepada tempatnya. Karena walaupun bagaimana, Ka'bah di mata orang Arab adalah simbol kemuliaan. Jadi siapa yang duluan, siapa yang lebih berhak, mereka rebutan. Maka tampillah seorang pemuda bernama Muhammad bin Abdillah dari keluarga Quraisy. Belum jadi nabi, belum jadi rasul. Kita tanya Muhammad saja, kata bangsa Arab. Suku-suku Arab mengatakan, kita tanya Muhammad saja. Bagaimana menurut pandanganmu wahai Muhammad? Karena aku tidak pernah mendengar engkau berdusta. Kira-kira apakah Anda punya pandangan? Kata Muhammad bin Abdullah, menurutku kita tidak memutuskan hari ini. Sebaiknya kalian pulang dulu. Dinginkan pikiran kalian. Besok pagi silahkan datang ke tempat ini. Maka kita sepakati siapa yang duluan datang ke tempat ini, berarti dialah orang yang paling berhak memindahkan Hajar Aswad kembali ke tempatnya. Ternyata suku-suku bangsa Arab setuju. Setuju. Kenapa setuju? Karena mereka mengakui Muhammad bin Abdullah sosok pemuda yang mereka tidak pernah melihat Muhammad berdusta. Maka diberi gelar Al-Amin itu kan. Nah, oleh karena itu pulanglah mereka. Besok pagi mereka pun bergegas. Paling duluan siapa? Berlomba-lomba. Ternyata begitu mereka berlomba-lomba datang menghampiri ke tempat Ka'bah yang dijanjikan, Muhammad bin Abdullah sudah lebih duluan hadir sebelum mereka datang. Karena itu mereka sendiri yang menyimpulkan, karena engkau yang lebih duluan hadir, sebaiknya engkau saja yang memindahkan Hajar Aswad itu. Tapi Muhammad bin Abdullah mengatakan, tidak harus aku sendirian. Nah ini, jadi bijaknya Nabi dalam memutuskan persoalan, tidak harus aku sendirian. Ka'bah ini milik bersama, kita merasa punya memiliki Ka'bah ini, mari kita rawat Ka'bah ini bersama-sama. Kita bangsa Arab, maka aku relakan sorbanku. Maka dilepaslah sorban Muhammad bin Abdullah, lalu dibentangkan. Mari kita gotong rame-rame Hajar Aswad ini. Walaupun secara hitungan berat sendiri juga bisa kan gitu. Tapi Muhammad bin Abdullah ingin melibatkan seluruh komponen anak bangsa waktu itu, bangsa Arab, supaya ikut terlibat memiliki Ka'bah. Maka setiap kepala suku memegang ujung kain sorban yang dibentangkan oleh Muhammad bin Abdullah, dan Hajar Aswad pun diletakkan di tengah-tengah sorban. Lalu rawe-rawe lantas, malang-malang putung, mereka pun menggotong rame-rame sehingga Hajar Aswad ditempatkan pada tempatnya. Sampai di situ Tuan Ahmad Hasan, gurunya Pak Nasir, bercerita kepada Pak Nasir yang menanyakan soal kasus Bung Karno menyerahkan urusan negara ini, lalu aku harus bagaimana menyelesaikan 16 negara bagian yang sudah terpecah, harus seperti apa. Maka cukup dengan cerita itu Pak Nasir langsung menangkap. Kata Pak Nasir, berarti aku harus melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Muhammad bin Abdillah
Kira-kira seperti itu. Maka sejak itulah beliau bergerilya, meyakinkan tokoh-tokoh praksi di sidang konstitusi Republik Indonesia Serikat (MPRS). Ya. Nah, kemudian banyak yang tidak setuju, banyak yang menolak, tapi akhirnya dengan lobinya yang sangat luar biasa cantiknya, orang menjadi sangat paham bahwa negara kesatuan itu lebih menjanjikan ketentraman, kedamaian daripada harus terpecah-pecah, dan itu yang memang diinginkan oleh Belanda dengan Divide et Impera-nya. Nah, oleh karena itu setelah itu baru ada dua tokoh agama. Yang pertama tokoh Katolik dari Partai Katolik, namanya siapa? Bukan Maida, ada satu lagi. Ada yang dari Partai Kristen, ada Tambunan, ya, ada Tambunan. Kemudian ada tokoh-tokoh yang lain. Bagaimana Pak Nasir meyakinkan supaya kita harus kembali, tetapi jangan kita yang membubarkan. Bagaimana mereka dengan sadar diri bahwa negara federal, negara bagian-bagian ini harus membubarkan diri. Dan ternyata atas takdir Allah, dengan sukarela para pimpinan negara bagian itu mengumumkan kalau mereka membubarkan diri. Maka dalam kesempatan itulah 3 April 1950 didengungkan di sidang konstituante dengan istilah pidato mosi integral Muhammad Nasir sampai hari ini. Nah, oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, mudah-mudahan kisah singkat ini bisa menginspirasi kita betapa agama, betapa Al-Quran dan Sunnah Nabi ketika kita pegang teguh, bukan hanya menyelesaikan persoalan-persoalan pribadi saja, tetapi bisa menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa dan negara. Mumpung kita berada di bulan Ramadan, jadi inspirasi yang sangat luar biasa. Dan kemarin ditanggapi oleh Pak Menko Polhukam, Profesor Mahfud MD, lalu ditanggapi oleh Profesor Yusril Iza Mahendra, ya, dan ada beberapa tokoh yang lain, bahwa 3 April akan didorong dengan nawaitu awal dijadikan hari NKRI begitu. Tetapi sepertinya ada bahasa yang berbeda. Dengan bahasa lain, hari persatuan bangsa dan lain sebagainya. Tapi intinya, terlepas nanti istilahnya berbeda-beda, dorongan ini akan terus disuarakan supaya anak bangsa bisa memahami terkait dengan sebenarnya bagaimana kaitan Islam, para tokoh bangsa dengan begitu sangat luar biasa merawat negara kesatuan Republik Indonesia itu, dan agama tidak bisa dihindarkan dalam hal ini. Ikhwani fiddin azakumullah, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Intinya, kalau dulu Bung Karno mengatakan jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah, kita sangat mendukung ucapannya Pak Wakil Ketua MPR Dr. Hidayat. Mulai hari ini kita akan kobarkan jas hijau, kata beliau. Jangan sekali-kali hilangkan jejak ulama. Nah, ini jangan sekali-kali hilangkan jejak ulama. Saya pikir ini cukup menginspirasi untuk kita dan untuk kemaslahatan anak cucu kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.